menuju ke Sentosa. Kalau lihat, Sainz Spartan Harvey bakal bermain seperti biasa. Mereka bakal turun di CPR lalu ke Bullseye, lalu mereka setelah di Bullseye bakal menggunakan launchpad-nya untuk ke bagian Khatulistiwa. Dan sementara kali ini di babak grand final bagian atas mapnya bakal rame sekali. Eko seperti biasa bakal bermain di Obser, RF dan juga kali ini bermain di bagian graveyard-nya. Dan Industrial Ecoris bakal bermain juga di Mars Electric, salah satu tempat tujuan mereka. Tapi kali ini Lucky bakal mengambil Sentosa beserta satu tim lainnya juga dari tim nomor 3 yang mencoba untuk melawan mereka di Sentosa, itu dari teman-teman dari tim Clever Girl Bun. Yoi, dan ternyata belum ada yang bergesekan sampai kita bisa melihat untuk drop zone-nya sendiri. Karena kemungkinan potensi untuk bertemu adalah tim 8 dan juga tim 3 yang sepertinya jarak untuk mereka turun itu tidak terlalu jauh ya satu sama lain. Dan kalau nggak salah sempat ada beberapa tim yang akhirnya turun di area drop zone tengah nih. Nah, kita bisa kembali lagi di anak-anak Love Lucky atau Lucky Love, yang dimana sebenarnya mereka turun di satu drop zone yang sama di area Sentosa. Dan ini dia, gua rasa sih sepertinya nggak akan ketemu. Kenapa? Kecuali melakukan pengusiran doang. Oh, ternyata ketemu Apple. Oke, apakah bakal terjadi pertempuran di early fight tentunya dari tim Void dan juga tim Lucky kali ini? Kalau lihat Kagura beserta Diana dan juga JJ kali ini udah mulai maju ke depan ke arah teman-teman dari tim Lucky. Kagura berada di lini paling depan langsung memberikan info kepada teman-temannya posisi dari tim Lucky tentunya. Kagura kali ini mencoba untuk melakukan flanking di area kiri tentunya. Apakah bakal komit langsung dilakukan tim fight-nya dibandingkan membagi lootingan, tapi nampaknya tim dari tim Lucky sadar dengan pergerakan teman-teman dari tim Clever Girl yang membuat dia mencoba untuk mundur perlahan, gak ingin mulai memaksakan tim fight-nya dengan teman-teman dari tim Void Clever Girl kali ini, Bun. Ya, setuju. Kenapa? Karena ini masih awal juga, ini masih awal untuk grand final mereka, dan ini masih map pertama yang dimana kemungkinan mereka tidak mau terlalu membuang-buang waktu atau melakukan skinny picky dari Kagura. Ternyata berhasil untuk mendapatkan beberapa damage, dan Nung, oh my god, berhasil untuk mendapatkan distraction dari anak-anak Void kali ini ya, Pong. Iya, kalau lihat satu player berhasil di knockdown tentunya, dan seorang Nung gak bisa di revive lagi, langsung ditinggalkan oleh teman-temannya kali ini ke arah bagian Captain. Dan ya, satu poin eliminasi first blood didapatkan untuk teman-teman dari tim Void Clever Girl kali ini, dimana Love juga mencoba mencabut ke Captain, malah bakal bertemu dengan satu tim lain juga dari tim nomor 4 yang sudah coba untuk menelusuri kawasan tersebut, Bun. Wah, ini sih adalah poin-poin yang cukup harus digarisbawahi ya untuk anak-anak Love Lucky, yang dimana akhirnya mereka drop zone-nya harus bertemu dengan dua tim sekaligus, yang untuk di awal Sentosa sendiri sudah terculik satu orang, dan kali ini harus berhadapan dengan anak-anak dari Jet. Dan gue rasa sepertinya dari Jet sendiri sudah tahu nih, apalagi tadi sudah ada satu vehicle dari anak-anak Lucky Love yang memang sudah digunakan. Satu sinyal untuk anak-anak Jet mencoba untuk mendapatkan beberapa poin kill eliminasi untuk di awal juga oke harusnya. Terlebih kalau kita lihat anak-anak dari Z sendiri cukup oke untuk dari segi lootingan, yang dimana dari Leona sendiri sudah memegang Dabek atau double vector, dan Nana yang bakal mencoba untuk diem di area rumah yang persis banget di samping Widya dan juga anak-anak dari Z lainnya. Ini suatu keputusan yang dimana oke, gue akan mengirimkan satu orang untuk mencoba untuk distraction dari anak-anak Z sendiri. Alhasil Nana akan dikirim sebagai umpan, dan kali ini Echa sudah mencoba untuk naik. Harusnya kelihatan di balik balkon sana ada orang. Jedar-jedar sudah dikeluarkan, dan ternyata Leona berhasil mendapatkan Nana begitu saja dan langsung di-confirm kill-nya, Epong. Oke, kalau lihat kali ini Jet berhasil mendapatkan satu poin kill ya dari teman-teman dari tim Lucky Love kali ini. Tapi kalau lihat juga Eko, cepet banget rotasi mereka miliki setelah tadi dari Obser. Mereka menggunakan launchpad langsung ke bagian hangar. Kali udah sampai di Clock Tower. Sepertinya Eko Brilli bakal bermain dengan tempo agresif mereka tentunya, dimana Ega sudah mulai bergerak ke bagian belakang dari Clock Tower. Udah ada menerima beberapa tembakan juga dari tim Prangas Alien atau tim BRS kali ini, yang udah sadar dengan adanya Eko yang udah memasuki compound mereka. Tentunya dari tim BRS juga lo harus lebih hati-hati kali ini, terpisah cukup jauh dengan satu playernya, membuat mereka jika terjadi team fight kali ini bakal terjadi 3 melawan 1 tentunya, Bun. Ya, 3 lawan 1 cukup hati-hati harusnya, apalagi Alien sendiri itu tidak mau pindah banget dari area nyamannya, dan ternyata ayahnya berhasil untuk di knockdown. Oke, Rehols berhasil untuk mendapatkan satu knockdownnya, tapi masih belum dilakukan ending karena nampaknya cukup susah. Tapi ternyata Alena berhasil mendapatkan Ega kali ini. Ya, kalau lihat juga tentunya teman-teman dari tim BRS Alien udah kehilangan satu playernya, yang dimana
Tami mencoba untuk melakukan perlawanan dengan seorang Asuna. Aduh, double factor. Siapa yang akan menang? Tekan dan tekan. Tapi Asuna memiliki refleks yang cukup baik yang berhasil melindungi dirinya. Tapi sementara kali ini Rahel bakal mencoba untuk memasuk granat terlebih dahulu dan bakal coba dilempar langsung ke arah tim BRS. Satu buah granat udah dilemparkan dan membuahkan Asuna bersama Mica. Mendapat seorang Asuna. Mers dan kawan-kawan berhasil coba untuk memukul mundur tim Alien satu persatu. Berhasil di-touchdown. Tami bakal jatuh di tangan seorang Rahel. Di mana Mers dan pun berhasil di dan ternyata Eko berhasil menumbangkan tim BRS dengan 4 poin kill walaupun harus kehilangan seorang Egam, Bun. Iya, harus kehilangan seorang Egam, sayang sekali, tapi hati-hati nampaknya dari anak-anak Eko di sini sudah mendapatkan 4 poin eliminasinya dan mereka harus bermain se-safe mungkin. Kenapa? Karena dengan terpincangnya untuk di early, apalagi untuk zona satunya sendiri itu belum keluar dan ini adalah satu keputusan yang cukup oke apabila dari anak-anak Eko sendiri bermain yang tidak terlalu agresif atau rotasinya terlalu cepat seperti dari dia turun di area observatory dan langsung menuju ke area tengah. Coba untuk diam di area clock tower sih menurut gue cukup oke juga, apalagi dari untuk zonanya sendiri itu masih belum tahu untuk di akhirnya tuh seperti apa nanti untuk late game-nya. Tapi kalau kita bisa lihat dulu di sisi lain Bullseye, ada anak-anak dari siapa tadi, Epong? Iya, di Bullseye juga ada teman-teman dari tim RF juga ya, dari tim RF kali yang udah mencoba tuh rotasi langsung seperti biasa. Ini sering banget mereka lakukan ya ketika mereka udah selesai melakukan looting di bagian Bullseye, di bagian Graveyard, lalu mereka bergerak sedikit ke bagian peak dan mereka coba untuk ngecamp di bagian rumah sultan tersebut. Dan ini udah mereka lakukan beberapa kali gue lihat dari gameplay teman-teman RF selalu seperti ini, dimana jika zona masih di bagian rumah sultan mereka juga gak bakal move dari bagian rumah sultan tersebut. Tapi kita bakal pindah dulu ke area peak dari teman-teman di Marawah yang mencoba untuk melakukan sedikit-sedikit rotasi, tentunya mencoba untuk mundur dulu mungkin ke arah Captain. Walaupun kita ketahui di Captain tadi udah ada satu tim juga dari tim Jet Capital Sugar Baby. Apakah tim Marawah bakal bertemu dengan tim tersebut ketika mereka sedang melakukan rotasi ke arah sana? Kalau lihat kali ini sepertinya dari setiap tim, mungkin kita lihat tadi beberapa tim udah mulai bermain agresif, tapi temponya bakal dikendorin kembali, mencoba untuk perlahan lagi dari setiap tim, mencoba bermain sabar, mencari beberapa resource juga. Dan juga Jet Capital ternyata yang dari Captain udah mencoba untuk bergeser juga ke bagian bukit-bukit kota tua, mungkin yang membuat kali ini pertukaran tempat antara Jet dan juga tim Marawah atau Embun. Yoi, dan kalau kita lihat ternyata dari 11 tim yang tersisa untuk para ladies kita, ini berarti tempo permainannya benar-benar dikendorin dulu ya untuk di awal ya. Mereka coba untuk rotasi aja, menelusuri pinggiran, dan semisalkan mereka harus bertemu, itu langsung dipanisnya dengan cepat. Let's say kita bisa bilang tadi ada anak-anak Eko yang juga berhasil nge-take down satu tim, dan akhirnya anak-anak Eko sendiri memutuskan untuk pindah dari clock tower dan rotasi di area pinggiran yang harusnya di depan mereka itu masih ada anak-anak dari RA dan Faisya. Hati-hati, potensi untuk kebokong juga harusnya ada. Kenapa? Karena untuk anak-anak Eko sendiri tuh paling enggak sudah dapetin mood mereka untuk mendapatkan mental mood buster mereka untuk mendapatkan poin-poin kill ya. Dan kalau nggak salah sepertinya harusnya kelihatan sih, nah bener aja kelihatan, tapi memang anak-anak Eko sendiri memutuskan untuk tidak melakukan tembakan ke arah depan karena mereka masih mencoba untuk make sure dulu apakah di depan sana di arah Mars Electric itu hanya satu tim atau akan ada bertemu dengan tim lain ya. Karena ini cukup posisi yang krusial apabila semisalkan mereka sudah open firing ke arah depan, kemungkinan ada potensi third party ini cukup tidak diuntungkan untuk anak-anak Eko Bril sendiri. Iya, kalau lihat kali Eko Bril sudah mulai merotasi ke bagian Mars Electric, di depan mereka udah satu tim juga. Sementara teman-teman dari tim Solo Coffee Toxic kali ini mencoba untuk mengamani kompon mereka di bagian satu rumah beton di area P. Kali ini mereka juga nggak bakal bergeser sehingga menunggu zona menyusut, mungkin mereka bakal melakukan pergeseran. Tapi kalau lihat juga dari setiap tim udah memilih untuk mengamankan checkpoint mereka masing-masing, menunggu zona kedua muncul juga. Kali ini membutuhkan waktu beberapa menit lagi. Sementara Lunanera Last kali ini juga mengamankan satu bagian di area kota tua, dan tentunya jika terjadi ada team fight tentunya bakal ada third party juga ini hadir, karena menurut gua posisi yang dimiliki Lunanera sedikit sulit di bagian kota tua tersebut karena terjadi penumpukan juga. Tapi sementara di sisi lain di area Bima Sakti ada satu tim dari tim Saints yang mencoba untuk masuk ke circle selanjutnya, dan kali ini kalau menurut gua circle bener-bener Gak worth ya, karena ini terbagi dari dua pulau, dari bagian Kota Tua dan juga Sentosa. Dan sementara yang cukup diuntungkan adalah teman-teman yang ngamalin Marcus Stewart terlebih dahulu. Dia mendapatkan vision cukup luas untuk nembakin siapapun yang berada di dalam zona tersebut, Embun. Ya, dan kalau gue bisa lihat ternyata untuk area circle aman itu sudah dihuni sekitaran ada 5 tim di sana yang memang sudah dapetin beberapa potensi bakal safe banget sampai ke late game ya. Tapi akhirnya kalau kita bisa bilang untuk safe juga tidak terlalu safe. Kenapa? Karena kemungkinan bakal ada pengusiran secara paksa. Karena
karena kalau kita lihat agresif dari anak-anak tim led di sini benar-benar kuat. Dan kalau nggak salah untuk di area-area tricky itu ada tim 5, ada Cantikva dan kawan-kawan yang memang posisinya tuh harus dibilang tidak bagus. Kenapa? Karena walaupun mereka mendapatkan low groundnya, walaupun ada satu kompon yang memang bisa dihuni, tapi cukup enak banget kalau misalkan mereka harus ditatakin oleh dari tim yang harus berlawanan atau kejepit sekaligus. Let's say kita bisa bilang nih ada tim 3, ada juga tim 9 yang memang harus mewaspadai, ada tim 12 juga RA yang memang posisinya itu berada di bawah jembatan. Dan kali ini ternyata Kagura dengan satu obstacle mereka bisa memainkan apalagi sudah ada seperti execute sudah dimainkan dari dan benar aja kenapa karena tidak menggunakan skill dari karakter Misha. Lihat tanpa ada Misha menggunakan vehicle itu sangat mudah banget untuk di aim seperti di seorang Maze, seorang Kenma tadi berhasil di-knock down seorang Maze tentunya. Benar Kagura sadar dengan ada satu klan mereka udah hilang, mencoba untuk bermain lebih sabar lagi, tapi menurut gua bakal cukup sulit. Kagura tersandwich dari arah Slowko Aurora dan juga teman-teman dari sisi kanan mereka yang membuat teman-teman dari Void kali ini cukup terpojok, kehilangan 2 playernya sehingga membuat kali ini Lunanera lebih diuntungkan dari segi posisi Embun. Ya, masih diuntungkan dari segi posisi, tapi ternyata kalau kita lihat ada notification itu ada anak-anak dari Lucky Love yang harus tereliminasi satu orangnya. Dan kali ini ternyata dari anak-anak IDS sendiri, Cantikva dan kawan-kawan masih holding position di area bawah, tidak mau melakukan steal kill atau tidak mau ikut campur dengan urusan tim lain yang memang lagi firing dekat mereka. Dan kali ini ternyata ada Rati yang coba untuk mendapatkan beberapa damage-nya ke arah-arah dari Jet ternyata. Dan tadi sudah ada satu orang juga yang harus terkena knockdown tapi masih bisa untuk dilakukan reviving. Kenapa? Karena masih ada satu patahan dan ternyata Fuja berhasil untuk memanfaatkan situation yang dimana Ratih harusnya sudah mendapatkan Aim cukup sakit dan harus menerima pedisnya sakit tembakan yang sudah dilontarkan Kang Epo. Iya, kalau lihat juga Ratih tadi terkena dan langsung dieliminasi begitu saja oleh seorang Fuja. Tapi tentunya RF kali ini mereka mencoba untuk ngamanin kompon mereka saja. Dari setiap tim benar-benar cukup bermain objektif menurut gue. Zona kedua memasuki menit ke-12 masih 11 tim yang live kali ini. Tentunya ini babak grand final, mereka benar-benar bermain all in, mencari poin sebanyak mungkin untuk menjadi sang juara di turnamen di GWB Champions tentunya. Tapi kalau juga RF kali ini benar-benar bermain cukup pasif dibandingkan hari kemarin. Kali ini mereka bermain objektif, mencari placement point. Mereka tahu kalau mereka memasukkan team fight seperti dari tim RA dan juga Lunanera, walaupun mereka berkata mereka nggak maksain team fight, karena jika mereka team fight bisa aja teman-teman IDS yang dari bawah bisa langsung ikut campur. Kayak resiko banget ketika kalau melakukan team fight di situasi zona yang udah sesempit ini. Di sisi lain Lucky Love ternyata berhasil dipulangkan di posisi yang ke-11, 10 tim yang tersisa. Kali ini zona masih berada di bagian kota tua juga Pochinok tentunya, dan juga masih mencakupi kawasan teman-teman dari tim Slowko Aurora, Lunanera dan juga Indostar Lycoris. Ya, ini bisa memicu banget sih antara RA dan juga tim 9 apabila mereka saling kontes. Ini bakal menjadi ricu banget atau menjadi tempat tontonan yang cukup oke. Apalagi kalau kita bisa bilang di sisi lain ternyata ada Aleta menggunakan double karena itu dia berhasil mendapatkan Meo dan berhasil dikonfirm 1 killnya Epong. Wow, luar biasa banget. Kars mendapatkan dari seorang Aleta berhasil knockdown 1 player langsung dieliminasi begitu saja. Luar biasa sekali. Tapi kalau lihat juga dari tim Saints kali ini mencoba untuk memberikan tekanan lagi terhadap teman-teman dari tim Solo Queen Toxic tentunya, di mana Amel yang tadi berhasil didapatkan berhasil juga di revive. Kali ini Moon dengan para Valia mencoba untuk masuk lagi ke arah teman-teman dari tim Solo Queen Toxic tadi ya. Saints Spartan Harvey mencoba untuk menahan pergerakan dari tim Solo Queen, tapi kalau lihat di sisi lain Jet Capital mendapatkan satu player juga dari tim Void. Artinya Void hanya menyisakan satu player saja, tapi ternyata kali ini Moon melakukan spray begitu saja. Di sisi lain kalau lihat Echo Rahel bagus crackdown, tapi kali ini kita bakal move dulu POV-nya dari tim Saints Spartan yang terus memberikan tekanan di mana Amel lagi dan lagi Aleta dengan Cars 8K-nya berhasil knockdown satu player tersebut. Tapi gue nggak tahu apa yang terjadi everybody. Oh, beting. But anyway, kalau lihat di sana nampaknya Saints berhasil mendapatkan 2 poin eliminasi dari teman-teman dari tim Solo Queen Toxic. Tapi dari Saints yang coba untuk bergeser sedikit ke bagian garasi udah ditungguin langsung nih dengan teman-teman dari tim nomor 7 ataupun dari tim RF yang coba untuk menguasai ke bagian garasi tersebut. Tapi kali ini skill clue udah diaktifkan dari masing-masing tim, udah saling tahu juga posisinya 4 lawan 3 bisa aja kali ini tim Saints memenangkan tim fight-nya jika mereka melakukan rushing, di mana 1 buah granat, 2 buah granat coba dilempar dari sementara Etin menerima beberapa damage yang cukup sakit juga, mencoba langsung diraskah ke arah seorang Baby Blue dan kawan-kawan, di mana seorang Moon kali ini nggak bakal
mereka kendor, mencoba melakukan jumpsuit, langsung di pop out Gloria. Tapi tentunya Sage mencoba untuk mengambil jalur right, tapi menurut gue cukup beresiko karena posisi yang di mereka miliki ini cukup open field banget dan bakal tersandwich dari segala arah, Bun. Ya, dan ternyata anak-anak dari Harvey memutuskan untuk back off, tapi hati-hati kenapa? Karena mereka akan kesulitan banget masuk ke dalam zonanya, apalagi kalau kita bisa lihat itu sudah terjadi penumpukan banget di area satu obstacle yang cukup oke. Dan ternyata dari Harvey di sini berhasil untuk mendapatkan satu kompon dan kita masih belum move on juga. Kenapa? Karena masih di area jembatan tuh masih sekitaran ada 3 tim yang memang potensi banget untuk terjadi fight di area mereka, dan ternyata anak-anak Eko berhasil untuk mendapatkan satu patahannya, tapi masih belum tahu sampai kapan mereka harus mempertahankan dari posisi zona amannya mereka sendiri. Dan kali ini ternyata sudah langsung digerus begitu aja oleh anak-anak dari Marawa. Cara berhasil untuk menjatuhkan dan berhasil untuk juga terjatuhkan ternyata. Salsa coba untuk medkit dulu dan mencoba untuk revive dulu, dan ternyata Shiva masih mencoba untuk melawan. Kali ini JJ berhasil mendapatkan satu kill terjajut dari Asuna menggunakan double vector, berhasil untuk mendapatkan satu orang. Baiwa nampaknya dari Asuna yang tersisa sendirian. Hati-hati langsung diras begitu aja. Posisi cukup sulit nampaknya, apalagi ada ice granate. Oh my god, Asuna kita bakal melihat apakah berhasil untuk mendapatkan satu kill point, pundi-pundi poin kill dari Asuna, dan ternyata kanan, aduh, oh my god, Eko Brilla juga harus dipulangkan menyusul Eko Fuin. Dan ternyata kalau kali ini kita bisa lihat 8 tim yang tersisa dan Dix B berhasil mendapatkan satu kill poinnya. Iya, ternyata Jan Trapcopter Baby juga tumbang di tangan tim Indostar Light Chorus tentunya. Kali ini zona kelima menyisakan 7 tim, cukup objektif dari setiap tim dari kita yang bermain pada babak Grand Final Day yang pertama hari ini. Kali juga Marawat tim yang tadi ngelabrak langsung bisa menumbangi musuh yang di depan mereka juga. Rans kali ini tereliminasi juga dari Solo Aurora di posisi yang ke-7. 6 tim tersisa. Kali ini Luna Nera mencoba untuk menataki teman-teman dari tim Jet Capital, sementara Saints udah berhasil masuk ke dalam next circle-nya. Harap Exodus juga tumbang di posisi yang ke-6. 5 tim tersisa. Maze kali ini gak bakal ngasih lepas teman-teman dari tim Marawas. Peluru demi peluru terus diberikan tekanannya ke arah tim Marawa Glory. Tapi sementara yang cukup diuntungkan adalah teman-teman dari tim Saints Spartan Harvey yang lagi dan lagi Aleta dengan K8K-nya berhasil langsung knockdown 2 player, bahkan dengan karya lagi dan lagi menjadi top kill kayak pada hari ini. Tapi kalau lihat juga Luna Nera Last bakal terpojok juga, udah termakan zona, mau nggak mau harus keluar dari segi zona aman mereka, karena kali ini kita bakal menuju ke zona yang terakhir. Merawa sangat sakit, Salsa pun harus jatuh di tangan zona, dan lagi area Aleta kali ini bermain cukup mengerikan. Moon pun berhasil dapat satu player lagi, di mana Luna Nera harus tumbangkah di tahun sampai urusan laucan, tapi tentunya Moon berhasil menumbangkan tim dari Luna Nera Les kali ini. Kalau lihat juga Marawa pun tumbang, tim fight-nya bakal terjadi 4 melawan 3. Saints Spartan RV terlalu barbar pada match yang pertama. 9 poin kill didapatkan. Moon langsung coba untuk ke depan, cantik Fa bakal bisa utama, tapi itu masih bisa bertahan. Nune bakal maju ke depan menggunakan M187-nya. Oke, kalau lihat kali ini mencoba untuk mencari musuhnya, bakal coba maju ke depan. Cantik Fa dapat seorang Etin, tapi ada backup seorang Nune. Jumpsuit berhasil mendapatkan satu player tersebut. Tersisa satu aja, 2 bahkan dari IDF. Apakah masih mampu bertahan? Cleo terlalu kuat juga, 2 melawan 2. Cleo pun bakal jatuh. Satu yang tersisa bakal coba dicari, dan cantik Fa apakah mampu bertahan? Tapi kalau lihat Dila ternyata lebih kuat, tapi Aleta apakah bisa dengan double barrelnya? Masih bisa gocek dulu, tapi menurut gua udah cukup sulit karena dia menggunakan shotgun secondary. Oke, dan kalau lihat juga Baiwan kali ini antara Dila dan juga Aleta siapa yang menang, dan ternyata buya untuk tim Indostar Light Chorus tentunya, Bim. Luar biasa, walaupun kita bisa ngeliat tadi Aleta cukup mencoba untuk memberikan perlawanan, tapi memang cukup